Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rafiq Irfani dari mahasiswa Fakultas Teknik Mesin Universitas Mercubuana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Steel Corrosion Protection with Water Soluble Chitosan Inhibitor in 0.1 m HCl Solution Media. Jadi kali ini saya ingin membahas suatu jurnal guna untuk menyelesaikan tugas besar satu mata kuliah korupsi. Itu. Jadi untuk pendahuluan, korosi itu adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan pada besi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3NH2O. Suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Korosi dapat menurunkan kualitas pada besi sehingga perlu adanya inhibitor korosi. Salah satu larutan elektrolit yang bereaksi langsung dengan baja secara terus-menerus dapat menyebabkan korosi adalah larutan HCl. Penggunaan HCl pada era industri saat ini sangat memungkinkan akan menyebabkan korosi pada baja. Gitu. Oke, selanjutnya pada jurnal ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui efisiensi inhibitor kitosan atau larut air yang biasa disebut water soluble chitosan atau WSC yang ditambahkan pada larutan korosi HCl dalam proses perlindungan baja, serta mengetahui konsentrasi maksimum WSC sebagai pelindung korosi baja. Gitu. Perlindungan korosi pada baja dapat dilakukan dengan menambahkan inhibitor pada larutan elektrolit yang dapat menyebabkan baja terkorosi. Keuntungan menggunakan metode inhibitor sebagai pelindung korosi yaitu lebih ekonomis dan efisien. Penambahan inhibitor bertujuan untuk melindungi baja dari proses korosi oleh larutan elektrolit karena inhibitor dapat menyerang Fe pada baja, sehingga baja tidak bereaksi dengan larutan elektrolit. Inhibitor yang aman dan efisien dikembangkan di lingkungan adalah pemanfaatan senyawa organik sebagai inhibitor. Alasan utama pemilihan inhibitor organik lebih aman karena bersifat ramah lingkungan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran. Inhibitor organik yang dapat dimanfaatkan sebagai inhibitor korosi adalah kitosan. Selain jumlahnya yang melimpah di dalam, kitosan juga bersifat biodegradable yang dapat terurai di alam. Di samping keunggulan yang dimiliki kitosan, kitosan juga memiliki kekurangan yaitu kelarutannya yang terbatas pada beberapa larutan asam dan air. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan degradasi kitosan menjadi kitosan larut air. Selanjutnya metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan alat-alat seperti beaker glass 100 ml, labu ukur 100 ml, 250 ml dan 1000 ml. Gelas ukur 100 ml, pipet tetes, pipet volume 15 ml dan 100 ml. Oven, ada neraca analitik, ada magnetic stirrer, gelas arloji, kertas saring Wetman 40, FTIR spektropotometer 8201 PC Shimadzu, scanning elektron mikroskopi Joule Jet 2300, corrosion monitoring system Gemry G750. Sedangkan bahan yang digunakan dan dalam penelitian ini adalah kitosan. Lempeng baja ST37 dengan kandungan karbon 19%, Mn 1,19%, Si 0,247% dan Fe 98,2%. Larutan HCl 37%, larutan etanol 0,7 gram
cm3, ada CH3COOH glasial 100%, ada aseton 0,79 gram, ada H2O2 30%, NaOH, terus ada Aquades dan indikator pH universal. Oke, selanjutnya metode penelitian. Yang pertama ada preparasi WSC. Sebanyak 4 gram kitosan dilarutkan dengan 80 ml CH3COOH 2%. Kemudian diaduk dengan magnetic stirrer pada kecepatan 100 rpm dan suhu 40 derajat Celcius. Lalu ditambahkan 16 ml H2O2 30% dan diaduk selama 4 jam dengan suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya ditambahkan NaOH 10% sampah pH netral, ditambahkan etanol sebanyak 2 kali volume larutan. Lalu larutan ditutup plastik wrap dan diinkubasi selama 8 jam. Setelah itu dimasukkan ke oven dengan suhu 50 derajat Celcius selama 3 jam. Kitosan dan kitosan larut air yang dihasilkan diuji dengan FTIR dan diuji fisik seperti rendemen, viskositas, berat molekul, kelarutan, dan kadar air. Dan yang kedua ada preparasi uji efisien inhibitor dengan metode weight loss. Jadi baja dipotong 2x2 cm persegi lalu diamplas dengan ukuran 1200 grades. Kemudian baja dicuci dengan aseton dan dimasukkan oven selama 15 menit dengan suhu 60 derajat Celcius. Lalu didinginkan selama 20 menit dan ditimbang. Potongan baja kemudian dimasukkan dalam medium korosif HCl 0,1 m yang telah ditambah inhibitor WSC dengan variasi konsentrasi inhibitor 0, 500, 1000, 1500, dan 2000 ppm. Baja direndam selama 24 jam. Setelah 24 jam, baja dicuci dengan aseton dan dimasukkan oven selama 15 menit dengan suhu 60 derajat Celcius. Kemudian didiamkan dalam suhu ruang selama 20 menit dan ditimbang. Oke, yang ketiga ada preparasi uji efisien inhibitor dengan metode polarisasi potensiodinamik. Rentang potensial yang dilakukan untuk uji dengan metode polarisasi potensiodinamik adalah sebesar minus 800 sampai minus 200 MV. Potongan baja sebelumnya dilakukan uji dengan metode ini dilakukan pencucian dengan air dan aseton. Selanjutnya, elektroda bantu, pembanding dan baja dimasukkan dalam media korosif HCl selama 1 jam. Waktu perendaman 1 jam dipilih untuk menghindari reaksi korosi sementara. Lalu baja diuji dengan metode polarisasi potensiodinamik. Oke, selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan kitosan tidak larut air dalam penelitian ini didegradasi menjadi WSC dengan menggunakan larutan asam asetat 2% untuk melarutkan kitosan. Kemudian ditambah dengan larutan H2O2. Proses degradasi kitosan menjadi WSC menggunakan H2O2 karena larutan ini mudah didapatkan, relatif murah, dan bersifat ramah terhadap lingkungan. Degradasi kitosan menjadi WSC terjadi karena H2O2 dapat membentuk radikal bebas sehingga mampu menyerang ikatan glikosida pada polimer kitosan. Reaksi yang terjadi pada saat larutan kitosan dengan CH3COOH dan H2O2. Jadi berdasarkan persamaan tersebut, dari hidroperoksida bersifat mudah mengalami dekomposisi menjadi radikal hidroksil dan kurang stabil. Persamaan dapat dilihat bahwa gugus radikal hidroksil akan menyerang ikatan glikosidik kitosan sehingga ikatan panjang kitosan terputus dan terbentuk WSC. Pada penelitian ini, FTIR digunakan untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada kitosan dan WSC. Kesimpulannya, penambahan inhibitor dapat menurunkan laju korosi dan kerusakan permukaan, telah berkurang secara signifikan dibanding dengan larutan korosif asam HCl. Kitosan larut air yang diperoleh dari preparasi kitosan dihasilkan sebesar 86,325%.
rendemen yang menunjukkan metode yang digunakan efektif untuk menghasilkan WSC. Hasil yang didapatkan dari uji fisik kitosan adalah viskositas sebesar 1,49 cp, berat molekul 8,38 dikali 10⁴%, kadar air 10,25% dan kelarutan 3,48%. Kitosan larut air didapatkan hasil rendemen sebesar 86,325%, viskositas 0,296 cp, berat molekul 6,9 dikali 10⁻³ kadar air 27,7 dan kelarutan 2,77. Efisien penghambatan maksimum dengan metode weight loss WSC 68,15%, sedangkan metode polarisasi potentiodinamik yaitu 87,5%. Dengan penambahan WSC sebesar 2000 ppm dalam larutan HCl 0,1 m. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.